Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai proyek kami mengenai klasifikasi buah berdasarkan citra menggunakan metode CNN atau Convolutional Neural Network. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifan Kadesya, NIM 123190018. Dan perkenalkan, nama saya Feby Duandriansah dengan NIM 1231869. Dan kemudian saya sendiri yaitu Muhammad Fahmi Rahmatullah dengan NIM 123180108. Untuk proyek kali ini kita menggunakan metode CNN atau Convolutional Neural Network. Metode ini adalah jenis neural network yang bisa digunakan pada data image. Bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. CNN ini merupakan teknik yang terinspirasi dari cara manusia dalam berpikir atau dalam hubungannya dengan otak, seperti itu. Selanjutnya, CNN ini terdiri dari neuron yang memiliki weight, bias, dan activation function. Lalu convolutional layer juga terdiri dari neuron yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah filter dengan panjang dan tinggi atau biasa disebut dengan pixel. Selanjutnya untuk latar belakang, di sini kami melakukan klasifikasi berdasarkan 4 buah atau 4 kategori, yaitu buah apel, plum, belimbing, dan tomat. Sehingga pada saat melakukan testing gambar, maka akan muncul keterangan buah tersebut. Untuk datasetnya, kami mengambil dari Kaggle. Autor dari Kaggle tersebut adalah Chris Georgowski yang diambil sekitar 2 tahun yang lalu. Untuk datanya, di sini tersedia banyak data, namun kami hanya mengambil apel, plum, belimbing, dan tomat. Untuk gambar yang diambil menggunakan 5 megapiksel kamera merek HD Logitech. Lalu untuk resolusinya di 320 kali 258 megapiksel. Lalu untuk collection data ini dilaksanakan selama 6 bulan di lab pemilik dataset. Untuk pembagian data ini 80% data training, 10% data test, 10% data validation. Untuk 80% data training terdapat 9.257 image. Untuk data test terdapat 1.156 image, dan untuk data validation terdiri dari 1.160 image. Untuk jenis citra buahnya ada plum, belimbing, tomat, dan apel. Untuk pembagian job desk-nya di sini hanya sekedar tanggung jawab saja, namun semua tugasnya dilakukan secara bersama-sama. Untuk Muhammad Mas Fahmi Rahmatullah mengerjakan bertanggung jawab pada evaluasi metrik, struktur model, compiling model, data training, show histogram, dan referensi jurnal. Untuk Mas Feby Dwi Ardiansyah bertanggung jawab pada metode yang akan digunakan, melakukan penyimpanan model, evaluasi model, melakukan prediksi, mengerjakan PowerPoint, dan referensi jurnal. Sedangkan untuk saya, Rifan Kadesya, mengerjakan latar belakang, cari dataset, menghubungkan ke G Drive, membagi menjadi 3 folder, lalu melakukan pre-processing data, dan mengerjakan PowerPoint. Untuk progres proyeknya sudah terselesaikan semua, yaitu menghubungkan ke G Drive, lalu membagi ke 3 folder data set, melakukan pre-processing data, arsitektur, compiling model, data training,
menampilkan histogram berdasarkan nilai loss dan nilai akurasi, melakukan simpan model, evaluasi model dan evaluasi matriks, dan melakukan prediksi. Target yang belum tercapai, sebenarnya target sudah tercapai semua. Namun dari kami ingin menambahkan matriks, yaitu confusion matrix. Untuk kendala yang kami hadapi, yaitu susahnya mencari referensi untuk melakukan evaluasi matriks, F1 score, recall, dan precision. Selanjutnya, kendala yang dihadapi susahnya mencari dataset real, case atau bukan. Selanjutnya, susahnya mencari referensi jurnal yang sesuai dengan project. Dan yang terakhir, susahnya mencari model yang sesuai dengan dataset yang digunakan. Kita buka ke programnya. Di sini kami mengerjakannya menggunakan Google Colabs. Yang pertama, menghubungkan Google Colabs dengan Google Drive menggunakan perintah tersebut. Lalu untuk Google Drive-nya, di sini kita membagi folder menjadi 4, yaitu tomat, itu datasetnya. Lalu ada plum. Selanjutnya ada karambola atau biasa disebut dengan belimbing. Dan yang terakhir apel. Nah, untuk apel ini terdiri dari berbagai jenis apel, ada apel merah dan apel hijau dan lain sebagainya. Namun untuk hasil akhirnya akan dianggap sebagai apel. Lalu kita masuk ke aplikasinya, menghubungkan Google Colabs dengan Google Drive. Selanjutnya kita melakukan pembagian data. Di sini untuk pembagian datanya 80% untuk data training, 10% data test, dan 10% data validasi. Melakukan split folder atau pembagian folder menggunakan split folder. Untuk input kita simpan di ini input folder, lalu untuk output disimpan di folder proses data. Dengan rasio 8:1:1 atau 80%, 10%, 10%. Selanjutnya untuk library-nya, untuk melakukan preprocessing dataset menggunakan image data generator. Selanjutnya untuk pembuatan model menggunakan RMS prop dan ADAM. Selanjutnya untuk import klasifikasinya dan membuat histogramnya menggunakan Matplotlib dan NumPy. Selanjutnya menyimpan path atau folder train, validation, dan testing. Seperti ini untuk perintahnya. Untuk validation path kita beri nama variabel file underscore path. Untuk training path menggunakan variabel training underscore path, dan testing path menggunakan variabel testing underscore path. Lalu kita mencoba terlebih dahulu untuk mengoutputkan salah satu gambar. Di sini kita mengoutputkan gambar apel dari folder apples menggunakan perintah tersebut, imshow dengan membawa variabel img. Selanjutnya di bagian bawah ini artinya ukuran pixel, lalu yang bagian koma tersebut adalah RGB-nya. Selanjutnya membuat dataset generator. Di sini kita melakukan normalisasi data dengan merescale dibagi dengan 255 dengan share range sebesar 0,2 dan zoom range sebesar 0,2 dan validation speed sebesar 0,2.
validation cukup melakukan rescale dibagi 255 dan testing juga dibagi 255 melakukan rescale. Selanjutnya preprocessing data. Untuk data training kita targetnya menjadi size 150 kali 150 dengan batch sebesar 16 untuk kelas mode kategorikal. Untuk yang validation dataset dan testing dataset sama. Sehingga dapat mendapatkan nilai untuk training dataset sebesar 9.257 image. Lalu untuk validation dataset sebesar 1.156 image dan testing dataset sebesar 1.160 image yang dibagi menjadi 4 kelas. Selanjutnya kita melakukan cek klasifikasi pada tiap-tiap label. Untuk kelas indisnya itu kita mengambil dari folder apples, lalu dilabeli dengan nilai 0, lalu karambola dengan nilai 1. Karambola ini sebagai buah belimbing, plum berlabel 2 dan tomat berlabel 3. Selanjutnya kita ambil key-nya. Key ini kita ambil dari nama foldernya. Untuk apples, karambola, plum, tomat, dan tomats. Lalu kita melakukan labeling pada setiap gambarnya. Sehingga menghasilkan 0,0,0 itu artinya pada apel diberi label 0 dan 3 diberi label pada gambar tomat. Untuk tipe data integer 32. Mungkin selanjutnya untuk struktur convolutional neural network akan dijelaskan oleh Mas Fahmi. Dipersilakan Mas Fahmi. Ya, kemudian di sini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan dari Mas Dipanka. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu, yaitu saya Muhammad Fahmi Rahmatullah dengan NIM 1231808. Yang pada bagian ini saya akan menjelaskan yaitu untuk arsitektur convolutional neural network atau CNN. Jadi di sini kita pertama perlu membuat arsitektur dari model CNN itu sendiri. Jadi di sini ada yang namanya fitur extraction layer, yaitu di sini saya menggunakan 3 layer convolutional layer dan 3 layer max pooling. Jadi di sini untuk konvolusinya itu menggunakan filter 32 dengan ukuran kernel 3x3 dan activation-nya ReLU. Kenapa ReLU? Karena ReLU ini akan mengambil nilai tertinggi dari output-nya. Dan untuk input set-nya ini, seperti yang dijelaskan Mas Irfansa sebelumnya, pada pre-processing, target size-nya itu 150 kali 150. Jadi ini untuk ukuran pixelnya itu udah 150 kali 150 dan di sini 3-nya ini sebagai nilai RGB atau channel. Dan kemudian di sini max pooling-nya itu menggunakan ukuran 2x2 dan yang selanjutnya ini kurang lebih sama seperti atasnya. Jadi konvolusinya itu filternya 32, ukuran kernel 3x3 dan activation-nya ReLU juga. Sampai sini. Namun yang pada yang ketiga ini konvolusinya menggunakan filternya 64 dan ukuran kernelnya 3x3 dan max pooling-nya tetap 2x2. Kemudian setelah udah di ekstraksi layarnya, di sini kita jadikan satu yaitu menggunakan flatten. Jadi yang sebelumnya yang mungkin ini ada 2 dimensi, dijadikan 1 dimensi. Setelah itu masuk ke hidden layer yaitu menggunakan fungsi dense. Di sini menggunakan hidden layernya yaitu menjadi 64. Setelah itu kita klasifikasikan menjadi 4 kelas atau 4 kategori menggunakan softmax untuk klasifikasinya. Kemudian di sini ada contoh modelnya yang telah dibuat. Jadi di sini convolutional 2D-nya yaitu inputannya 144, 144, 32. 32-nya ini yaitu filternya ini sendiri. Setelah itu di sini kan
menggunakan max pooling 2x2. Jadi ini akan dibagi 2. Jadi dibagi 2 74, yang ini dibagi 2 juga 74, dan filternya itu tetap 32. Setelah itu di sini 72 karena dikurangi 2, di sini juga kurangi 2, terus 32, dan di sini dibagi 2 lagi. Begitu selanjutnya sampai sini juga masih sama, dibagi pertama dikurangi 2, terus dibagi 2 sampai sini. Setelah itu di sini masuk ke flatten. Di flatten ini hasilnya itu 18.496. Itu hasil perkalian dari 17 kali 17 kali 64. Setelah itu di sini menggunakan dense 64 atau hidden layernya itu 64, kemudian kita kategorikan menjadi 14 menggunakan softmax di sini. Jadi total params-nya ini didapat dari jumlah seluruh params yang ada di sebelah kanan ini. Setelah itu kita compile modelnya yang telah kita buat dari arsitektur di atas ini. Kita compile. Di sini kami memutuskan untuk menggunakan Adam optimizer-nya, kemudian menggunakan learning rate 0,01 karena learning rate ini akan berpengaruh pada optimalnya model kita. Jadi dia itu akan melakukan perubahan variabel pada gambar itu seberapa besar. Jadi semakin kecil ini semakin baik, namun resikonya prosesnya akan menjadi lebih lambat. Kemudian di sini kami menggunakan loss-nya itu categorical cross entropy. Setelah itu di sini kami mencoba memvisualisasikan model yang telah kami buat seperti saya jelaskan sebelumnya yang pada di atas ini. Jadi di sini inputnya 150 kemudian masuk ke konvolusi, terus masuk ke max pooling, konvolusi lagi, max pooling, konvolusi lagi, max pooling, kemudian masuk ke flatten dengan dikalikan hasilnya sekian, kemudian masuk ke dense menjadi 64 ininya, kemudian dikategorikan menggunakan softmax yaitu 4. Setelah itu di sini kita akan masuk ke proses training model. Jadi di training model ini kita akan melatih data yang telah kita buat sebelumnya yang sudah dijelaskan Mas Rifanka. Jadi di sini pada training dataset itu dia sebagai data generator yang telah kita lakukan pre-processing. Kemudian step per efforts-nya ini merupakan berapa langkah dalam satu iterasi itu. Jadi di sini menggunakannya itu 10 langkah. Kemudian untuk efforts-nya ini banyaknya proses iterasi. Jadi di sini 120. Jadi di sini 1 kemudian sampai 120. Nanti iterasinya itu sampai 120. Sedangkan yang step per efforts ini yang di sini jadi dari 1 sampai 10. Kemudian untuk validation datanya ini, validation data yang akan dievaluasi pada setiap efforts berakhir. Seperti itu. Jadi ini untuk historinya dari awal sampai akhir. Di sini hasil akurasi tertingginya yaitu 0,98%. Jadi kemudian di sini kami coba gambarkan dalam bentuk plot atau histogram. Jadi plotnya ini kami bedakan berdasarkan nilai dari akurasi dan loss. Jadi pertama-tama kita ambil dulu nilai akurasinya, yaitu history dengan array-nya itu akurasi. Kemudian untuk value akurasinya tinggal diganti nilainya value akurasi dan loss-nya ini loss, dan value loss ini value, sedangkan efforts-nya ini seperti yang kita lakukan, sudah kita definisikan di atas, yaitu 120. Kemudian di sini kita buat plotnya. Pertama plot efforts-nya ini 120, kemudian ACC ini nilai akurasi, dan B-nya ini warna biru dan diberikan label training akurasi. Jadi di sini ada tulisan training akurasi dan di sampingnya ini ada garis berwarna biru. Kemudian untuk yang plotnya ini efforts-nya 120 tadi yang sudah kita jelaskan. Kemudian value-nya itu validation akurasi dan R-nya ini red dan labelnya validation akurasi. Setelah itu kita berikan judulnya training dan validation. Kemudian kita tampilkan. Jadi setelah itu kita buat yang kedua kurang lebih sama, hanya saja beda pelabelan dan beda variabelnya yang kita gunakan. Itu yang ini untuk yang loss, sedangkan yang atas ini untuk yang akurasi. Mungkin kenapa untuk histogramnya ini kadang ada yang berulang, itu karena terjadinya overfitting. Jadi overfitting ini terjadi karena
pada arsitektur model kita itu tidak menggunakan namanya dropout. Jadi dropout itu fungsinya untuk menghapus atau mengurangi yang kurang baik data citranya dalam proses latih data seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Feby. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Feby Duandransa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Fahmi. Nah, kita masuk ke simpan model. Nah, di simpan model ini kita membuat file model dengan nama model save yang disimpan di variabel file path. Nah, kemudian dengan fungsi save dengan fungsi save yang berisikan file path yang tadi file path yang berisikan file modelnya kita save. Kemudian ke evaluate model atau evaluasi model. Nah, di evaluasi model ini kami gunakan hanya kalkulasi model akurasinya. Nah, dengan library TensorFlow yaitu dengan fungsi model evaluate ini yang berisikan validation dataset yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada kalkulasi model akurasi ini didapatkan akurasi 98,sekian%. Kemudian ke load model. Nah, di load model ini menggunakan fungsi load model dari library TensorFlow yang nantinya di-save di variabel main model. Kemudian ke prediksi. Nah, di prediksi ini dibagi menjadi 3, yaitu upload file, membaca ke gambar secara langsung, dan membaca file satu folder. Yang pertama yaitu prediksi by upload file. Nah, di sini kita menggunakan Google Colab untuk upload filenya. Jadi file yang diupload nanti akan diprediksi apakah gambar tersebut termasuk ke dalam apel, karambol, plum, atau tomat. Nah, fungsi upload ini berfungsi untuk mengupload file inputan ke dalam Google Drive. Nah, setelah itu dilakukan perulangan, dapat terjadi perulangan, ya, gambar tadi yang udah diupload ke Google Drive di load dengan target size 150 kali 150 dan diubah ke array dan dicari dimensinya, kemudian diubah ke 0 antara 0 dan 1 dengan dibagi 255. Kemudian diprediksi dengan fungsi predict. Nah, sebelumnya sudah kami inputkan untuk file gambarnya yaitu apel dan hasil prediksinya yaitu apel. Kemudian ke predict an image. Jadi di sini file inputnya itu langsung ambil dari Google Drive yang berada di file apples dengan nama file apples 02.png. Tapi itu untuk di Google Drive-nya seperti ini. Untuk mengambil file ini. Dan kemudian untuk pre-processing-nya itu sama seperti sebelumnya. Nah, untuk hasilnya yaitu sesuai, yaitu hasil prediksinya itu apples. Kemudian yang ketiga ada predict dalam beberapa gambar di karambola. Nah, bedanya dengan yang tadi itu mau langsung ke filenya, kalau ini ke foldernya ya. Folder di karambola ini terdapat beberapa gambar karambola. Untuk lebih jelasnya tuh kita buka foldernya. Nah, itu mengambil di folder karambola yang di dalamnya terdapat beberapa file gambar karambola. Nah, untuk pre-processing atau prosesnya itu sama seperti sebelumnya. Dan untuk hasil prediksinya tuh di sini terdapat kesalahan. Seharusnya karambola, di sini terdapat apples. Nah, itu dikarenakan karena pada akurasi yang kita dapatkan itu hanya 98%. Jadi terdapat kesalahan dalam pelabelan pada dataset.
Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Pak bisa dilanjutkan ke Mas Divanta. Oke, berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan dalam program tersebut, maka dapat dilihat untuk evaluate modelnya untuk akurasi sebesar 0,98 atau 98% dan untuk loss-nya sekitar 0,488 atau sekitar 4,8 sekian persen. Untuk chart-nya atau histogramnya dapat kita lihat untuk training and validation akurasi, dan yang di bagian kanan adalah training untuk yang bagian kiri training and validation akurasi, dan yang bagian kanan training and validation loss. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Banyak kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.